Pemirsa, malam ini KPU Jakarta masih melakukan rapat rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Lalu bagaimana hasil rapat rekapitulasi ini? Langsung kita bergabung dengan rekan Rehana Meziah. Selamat malam Rehana, apakah sudah ada keputusan dari rapat ini? Silakan informasinya. Ya baik, selamat malam pemirsa. Memang untuk proses rekapitulasi bagi gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta periode 5 tahun ke depan masih ongoing ataupun masih dalam proses hingga saat ini. Kalau dilihat di belakang saya saat ini masih dilakukan rekapitulasi untuk wilayah Jakarta Pusat. Namun tadi sebelumnya pemirsa, kalau kita mengacu ke rekapitulasi ini dimulai sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dari pertama ini pemirsa ada dari Kepulauan Seribu, dilanjutkan dengan Jakarta Utara, kemudian dengan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Pusat, dan juga Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini memang masih terus berjalan. Ada pula beberapa poin menarik yang telah kami rangkum. Yang ini pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu hasil rekapitulasi suara dari Kepulauan Seribu, di mana kalau dari Kepulauan Seribu nampaknya ini pasangan calon nomor 3 yakni Pramono dan juga Rano nampaknya unggul. Namun pemirsa, ada beberapa totalan seperti diantaranya yakni ada nomor urut 1 sekitar 6.578 hak ataupun pencoblosan suara, kemudian juga untuk paslon nomor urut 2 ada 653 dan paslon nomor urut 3 yakni mendapatkan suara sekitar 7.456. Kita akan bergeser ke lokasi lainnya yakni di mana di Jakarta Barat. Kalau di Jakarta Barat juga pemirsa, dari hasil informasi yang kami dapatkan masih sama yakni diungguli oleh paslon nomor urut 3 yakni Pramono Rano yang mendapatkan suara juga masih sama yakni suara yang tinggi. Namun adanya keberatan dari saksi, di mana saksi tersebut mengungkapkan partisipasi pemilih yang rendah di beberapa lokasi yang hanya mencapai 55,75%, seperti sebut saja ini di daerah Palmerah, di daerah Grogol, kemudian Kalideres dan juga Tambora. Dan kemudian untuk pemilih yang tambahan juga jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita bergeser lagi, kemudian rekapitulasi dari Jakarta Selatan. Kalau dari Jakarta Selatan masih sama ini pemirsa, nomor urut 3 Pramono Rano juga mendapatkan suara terbanyak dengan rekapitulasi sekitar 491,17 suara. Kemudian juga kendala lainnya yang dirasakan di kini masih sama dari saksi nomor urut 1, di mana mengungkapkan jikalau jumlah pemilihnya hanya sekitar 59,85% dan juga form pemberitahuan pencoblosan kepada masyarakat ini beberapa ada yang tidak mendapatkan, sehingga tentunya ini juga berdampak kepada hasil dari pemilu di tahun Pilkada di tahun 2024. Kemudian juga dari Jakarta Timur, kalau kita lihat bergeser dari Jakarta Timur masih sama pemirsa, yakni pasangan calon nomor urut 3 juga masih unggul, tapi ada kejadian khusus atau keberatan masih sama yakni dari saksi nomor urut 1, di mana mengungkapkan banyak pemilih yang kemudian polanya masih sama yakni tidak mendapatkan surat undangan. Kemudian saksi nomor 1 juga mengungkapkan keberatan karena kalau dilihat tadi juga sempat menyampaikan pernyataannya kalau pada tanggal 27 November ini ada tertangkap basah TPS panitia yang mencoblos surat suara nomor urut 3 sebanyak 18 suara, kemudian juga mencoblos surat suara atas instruksi ketua dari KPPS dan juga meminta diadakan PSU. Bergeser lagi pemirsa dari Jakarta Utara. Kalau kita lihat dari Jakarta Utara di mana masih sama, dapat kami informasikan yakni untuk nomor urut 3 juga masih unggul, tapi juga ada beberapa kendala, seperti salah satunya adalah rekapitulasi untuk Jakarta Utara ini kendalanya dari saksi nomor urut 1 masih sama polanya, yakni adalah adanya partisipasi pemilih yang rendah dari beberapa TPS. Sehingga kalau ditotalkan ini pemirsa, dari hasil seluruh rekapitulasi jumlahnya RK dan juga Suswono nomor urut 1 sekitar 39,41%, disusul nomor urut 2 Kodwardana yakni sekitar 10,52%, Pramono dan juga Rano mendapatkan sekitar 50,7%. Kami juga hingga saat ini memang masih memantau karena bahwasannya rekapitulasi suara ini mulanya dilaksanakan khusus di hari ini. Kalau kita mengacu sedikit ke agenda, yakni di daerah Jakarta Timur dan juga Kepulauan Seribu, namun waktunya dipercepat sehingga beberapa
daerah dari Jakarta juga seperti sebut saja Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat ini melakukan rekapitulasi langsung di hari ini pemirsa, sehingga kami juga masih menunggu apakah kemungkinan nantinya akan ada kemungkinan 2 putaran atau tidak. Tapi memang untuk penetapannya sendiri ini belum bisa kami informasikan sementara ini karena masih menunggu hasil rekapitulasi, sehingga nanti pengumumannya diagendakan akan dilaksanakan di esok hari. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Fatima. Ya, Rehana, apakah dapat Anda informasikan akankah selesai pada malam hari ini atau akan kemungkinan dilanjutkan besok, dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa mekanisme pengumuman dari hasil rekapitulasi ini? Silakan Rehana informasinya. Ya, Fatimah, kalau kita lihat memang sedari tadi juga kami masih menunggu proses rekapitulasi. Tapi kalau mengacu ini pemirsa, dari rundown memang ada bergeser perubahan sedikit. Seperti ini dijadwalkan kalau di hari ini dari Jakarta Timur dan juga dari Kepulauan Seribu. Namun nampaknya ini dipercepat menjadi beberapa daerah Jakarta lainnya juga kemudian melakukan rekapitulasi, sehingga khusus di hari ini akan hanya rekapitulasi saja. Tapi untuk kemudian nantinya pemirsa pengumumannya sendiri akan dilaksanakan besok. Demikian informasi sementara, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana informasinya, selamat kembali bertugas.